Selamat siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya bosku di rumah prediksi bola. Buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya ya bosku. Dan buat bos-bosku yang sudah support YouTube channel ini, terima kasih banyak saya ucapkan. Tanpa dukungan kalian, YouTube channel ini tidak ada artinya ya bosku. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan. Mudah-mudahan semua urusan rezekinya bos-bosku semua atau bestiku semua mudah-mudahan dilancarkan. Oke. Untuk laga kemarin malam sangat disayangkan ya bosku. Di sini kita hampir aja bisa mengamankan satu build kita ya bosku, tapi sangat disayangkan di sini kita kena prank di laganya Norway. Oke. Di sini Norway entah kenapa kita pakai di handicap. Kemarin di sini Norway malah tidak bisa mencetak full ya bosku satupun yang bermain di kandang, tapi untuk operandernya di sini kita masih masuk ya bosku, tapi kemarin di parlay kita lebih bermain di handicap. Jadi sini laga Norway agak mengacaukan build kita, jadi kemarin kita gagal JP ya bosku, itu gara-gara Norway kita kena song 1. Oke. Dan di laga Macedonia di sini juga kita kena song, tapi kemarin juga saya agak ragu ya bosku di laganya Macedonia. Jadi Macedonia hanya saya pakai di satu build aja ya bosku, dan build kita sisanya itu semua isi Norway. Jadi Norway ini menggagalkan laga kita. Mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa amankan laga kita ya bosku. Oke, jangan bersedih. Di sini kita cuma loss 1. Kita cukup lumayan profit ya bosku, kita bisa bilang. Di sini saya akan lanjut aja bakalan bahas laga kita nanti malam ini. Di sini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan ya bosku, dan di sini saya akan awali laga yang pertama itu dari tuan rumah Azerbaijan berhadapan dengan Slovakia ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku, dua timnas ini di sini Slovakia lebih diunggulkan ketimbang tuan rumah ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari 5 laga yang dijalani. Oke. Di sini tuan rumah lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Dalam 5 laga itu dia hanya mengantongi 2 kali hasil imbang ya bosku, dan 3 laga dengan kekalahan. Kalau kita bandingkan dengan performanya Slovakia, ini Slovakia lebih diunggulkan. Jadi dilihat juga di laga head to head, di sini juga Slovakia lebih diunggulkan, hanya 1 laga itu dimenangkan oleh Azerbaijan itu tahun di 2001 dengan skor 2-0, tapi tidak menutup kemungkinan ya bosku untuk laga di malam ini Slovakia bisa lebih mendominasi jalannya permainan ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat juga dari performa Slovakia ini juga cukup bagus ya bosku dalam 5 laga. Kemungkinan Slovakia ini bisa menangkan laga dengan skor paling banyak ini bisa terjadi 2 gol ya bosku kalau menurut feeling saya. Tapi di sini saya juga agak ragu juga kalau bermain di di under ya bosku. Di sini juga tuan rumah agak sulit kita tebak ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan operander untuk laga nanti malam, bosku bisa pegang Slovakia di handicap seperempat atau bisa bermain di over 1/3 seperempat. Perkiraan skor dari saya ini bisa 2-1 ya bosku, dimenangkan oleh Slovakia. Oke. Kemungkinan aja di sini tuan rumah bisa mencetak 1 gol. Dan di laga kita yang kedua, di sini saya ambil dari laganya Austria berhadapan dengan Prancis. Dilihat dari 2 laga masing-masing ya bosku, 2 laga terakhir masing-masing 2 timnas ini. Di sini Prancis belum mengantongi 2 kali kemenangan ya bosku. Ini dia mengantongi 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Dan dilihat juga dari performanya Austria, di sini Austria pernah mengantongi 1 kali kemenangan ya bosku dalam 2 laga terakhirnya. Di sini yang kita pakai acuan ya bosku. Di sini kita bisa lihat lens up yang diturunkan sama pelatih Prancis itu menggunakan lapis kedua saat berhadapan dengan Kroasia, itu dengan membuahkan hasil 1-1. Hanya ada beberapa pemain yang diganti ya bosku di babak kedua, itu Benzema baru dimasukkan, Griezmann juga baru dimasukkan, Mbappe juga dimasukkan. Jadi lens up pertama ini dipakai lapis kedua ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari lens up saat berhadapan dengan Denmark, di sini lens up 1 yang digunakan ya bosku sama Prancis itu menurunkan Mbappe, Benzema, Kante sama Griezmann di babak pertama. Oke, atau dimulainya laga itu sudah menurunkan pemain bintang ya bosku, tapi dengan hasil 2-1. Kemungkinan dilihat dari personal ya bosku,
atau dilihat dari last up, saya rasa di sini Prancis belum menemukan ritme permainannya atau belum lagi belum kompak ya bosku. Kemungkinan masih ada ego-ego yang dimiliki oleh pemain-pemain bintang yang dimiliki oleh Prancis. Kalau kita lihat ya bosku dari performanya Austria, saya rasa sini Austria juga memberatkan Prancis ya bosku untuk laga nanti malam. Kemungkinan Prancis ini hanya bisa menang laga dengan selisih 1 gol ya bosku. Paling banyak ini bakalan terjadi 2 gol untuk laga nanti malam. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Prancis di handicap seperempat atau bisa bermain di under 2.3 seperempat untuk laga nanti malam. Jika ada seman feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang ketiga ya bosku, di sini saya ada laganya Denmark berhadapan dengan Kroasia ya bosku. Untuk laga nanti malam di sini Denmark kita bisa lihat dari 5 laga terakhir. Di sini Denmark hat-trick ya bosku, dalam 3 laga terakhir itu dengan mengantongi 2 kali kemenangan. Di sini kita bisa lihat dari performanya Kroasia. Di sini Kroasia kita bisa lihat performanya lagi menurun ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, Denmark yang berada di peringkat 1 di grup 1 ya bosku. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, saya rasa di sini Denmark bisa lebih unggul ya bermain di kandang. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Denmark di handicap perempat atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku. Next kita lanjut di laga kita yang ketiga atau keempat ya bosku menurut saya di sini. Di sini saya ada di laganya Albania versus Israel. Di sini kalau kita lihat dari segi kekuatan, sini saya rasa Israel bisa menahan imbang ya bosku. Paling buruk laga ini bakalan terjadi imbang, kalau enggak bisa dimenangkan oleh Israel dengan skor tipis ya bosku. Oke, kalau Israel ini tumbang bermain di away, saya rasanya agak sulit kalau kita lihat dari pasaran ya bosku. Jadi kalau juga kita lihat dari 5 laga ya bosku. Oke, di 5 laga terakhir Israel hanya mengantongi 1 kali kemenangan, sedangkan sini Albania juga mengantongi 1 kali kemenangan. Dan dilihat dari laga head to head di sini, dua timnas ini kita bisa bilang juga cukup seimbang ya bosku. Rata-rata sama-sama mengantongi 2 kali kemenangan dalam 4 laga yang dijalani. Tapi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ini paling mentok bisa bakalan terjadi imbang atau berbagi poin kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi bos-bosku bisa pegang Israel di nahan setengah atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Oke, perkiraan laga ini bakalan terjadi imbang 0-0 atau 1-0 dimenangkan oleh Israel. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang terakhir menurut versi gua. Di sini saya ada laganya Andorra versus Liechtenstein. Oke, di sini kita bisa lihat dari 5 laga yang dijalani. Masing-masing 5 laga yang dijalani oleh 2 timnas ini bosku. Di sini Liechtenstein ini lagi berada di forma yang kurang bagus. Dalam 5 laga itu dia mengantongi kekalahan ya bosku. Oke, dan dibandingkan dengan Andorra, di sini kita lebih menjagokan Andorra ya bosku. Pastinya dia bermain di kandang. Dan dilihat juga dari laga Andorra di 5 laga terakhir ini cukup lumayan bosku ya, kalau kita bandingkan dengan performanya Liechtenstein. Oke. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam, saya rasa ini Andorra bisa menangkan laga ya bosku. Kalau kita juga lihat produktivitas gol Andorra ini juga tidak begitu bagus. Di sini kita bisa lihat dari 5 laga terakhir. Oke. Sini Andorra agak kesulitan untuk bisa mencetak gol. Paling mentok laga ini bakalan terjadi 1-0 penangan bagi Andorra. Oke. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini tuan rumah Andorra di handicap setengah atau bisa bermain di under 2/4 untuk laga nanti malam. Oke. Sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas dan kita lanjut aja. Bakalan pergi ke parlay kita ya bosku. Di parlay pertama bos-bosku bisa pakai Denmark di over 2, Slovakia di handicap seperempat dan Andorra di under 2/4. Oke. Dan di parlay 2 bos-bosku bisa pakai Prancis di under 2/3/4, Denmark di over 2, Israel di nahan setengah, Slovakia di handicap seperempat, Andorra di under 2/4. Dan untuk single bet boom bos-bosku bisa pakai Prancis di under 2/3/4 untuk laga nanti malam. Oke. Sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada teman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.